Shalom, salam sejahtera. Kasih karunia Allah tetap terus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Mari kita berdoa. Kasih kemuliaan Allah tetap ada sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah penyertaan Allah menjadi ucapan syukur dan terus terjadi dalam hidup kita, sehingga sepanjang hari ini juga kita terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, dalam nama Tuhan, suatu hari iblis datang menghadap Lucifer, katanya, "Tuhan, aku minta pensiun dini saja." Lucifer heran mendengarnya, lalu menjawab, "Loh, bukannya kamu yang minta untuk menggoda semua manusia?" Sahut iblis lagi, "Aduh Tuhan, kadang aku malah berpikir lama-lama, justru aku khawatir dan malah akan tergoda. Sebab manusia yang melakukan zina, mereka merasakan enaknya, iblis yang disalahkan. Manusia korupsi yang menikmati uangnya mereka, iblis lagi yang dituding menggodanya. Ketika dilihat pada kenyataan kelakuan manusia, memang kadang sudah kelewat batas. Melalui televisi, media sosial, media online, begitu banyak peristiwa yang tadinya belum pernah dilakukan, tetapi sudah terjadi. Seorang ibu membuang bayinya di pinggir kali. Ayah mencemarkan anak gadisnya, dan berita korupsi yang dilakukan oleh pejabat, mencari pelaris dan lain sebagainya. Meskipun demikian, firman Tuhan mengajak kita agar tetap hidup berhikmat, yaitu dengan mendengar setiap didikan Tuhan. Orang yang berhikmat selalu dengar-dengaran, menghayati, sehingga memiliki pengertian sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah tindakan. Takut akan Tuhan berarti hidup di hadapan hadirat Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita di hadapan hadirat Tuhan, maka segala hal yang kita kerjakan, yang kita akan lakukan, adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, apalagi bukan mencari pujian. Saudara dalam nama Tuhan, bagaimana kita hidup dengan sesama dalam arah hidup di hadapan hadirat Tuhan, haruslah kita hayati senantiasa. Karena hidup di hadapan hadirat Tuhan bukanlah semata bagaimana hidup kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa kehidupan kita dengan sesama haruslah diperhitungkan sebagai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka dengan sendirinya, seperti firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Walaupun bukan arti tidak mengalami kekurangan sedikit pun, tapi seperti uraian di atas bahwa takut akan Tuhan adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Maka kita bisa simpulkan, apakah kita dibiarkan Tuhan untuk terus berkekurangan kalau kita hidup di hadiratnya? Tentunya tidak. Walaupun kita diizinkannya, tapi Tuhan pasti menguatkan kita. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang melimpah sukacita. Karena apa yang kita buat, kita terus ingat bahwa kita di hadapan Tuhan. Jika kita memilih jalan yang benar, maka Dia yang mengarahkan pilihan kita akan membimbing setiap langkah dan terus menuntun dalam menjalani jalan yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi dan mendapatkan penghiburan darinya. Dan keadaan anak cucu mereka akan lebih baik saat mereka walaupun telah tiada. Saudaraku, takut akan Tuhan adalah kunci kehidupan yang berbahagia dan hidup yang akan penuh berkat. Maka belajarlah untuk tetap takut akan Tuhan dalam segala hal. Maka melalui kesaksian-kesaksian hidup kita, benar-benar bahwa berkat-berkat Tuhan tidak saja tercurah bagi kita, tapi juga bagi anak dan cucu kita. Tuhan memberkati. Amin. Nyanyian rohani kita, Bapa, terima kasih. Menjua-jua,
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.